us and our new home. Hai para sobat-sobat dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Gondes, kali ini dengan cerita yang sedikit berbeda ya. Sebuah film sesuai judul yang tertera di awal video. Jadi tolong jangan lagi menanyakan judul filmnya apa karena sudah jelas di awal tercantum video beserta tahunnya tanpa berlama-lama. Karena besok saya ada janji bertemu Nikita Willy ya, di Jakarta lah, biasa, nggak usah jauh-jauh, jauhan terpetalit larang. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam videonya. Kisah akan berfokus pada pasangan suami istri yang sangat bahagia. Ada Scott dan Annie yang sudah merasa bosan hidup di kota yang dipenuhi dengan berbagai masalah seperti kepanikan, histeria, pembatasan keluar rumah, dan insiden ajaib saat bansos tiba-tiba menghilang entah kemana. Scott dan Annie pun memutuskan untuk membeli rumah di sebuah tempat terpencil agar bisa terbebas dari peraturan yang mengekang mereka selama setahun belakangan ini. Singkat cerita, mereka pun tiba di rumah yang akan mereka beli. Terlihat rumahnya begitu indah dengan tumbuhan merambat yang memenuhi permukaan. Dan saat berkeliling, tiba-tiba, ya, ini adalah Charlie, sang pemilik rumah yang berniat untuk menjual rumah tersebut. Setelah berkenalan, mereka pun diajak masuk ke dalam untuk melihat seisi rumah. Dan nampaknya Scott dan Annie tertarik dengan rumah ini. Namun saat Charlie memberikan harga yang fantastis untuk rumahnya, Scott tampak terkejut dan memutuskan untuk tidak jadi membelinya. Setelah berpikir lagi, Charlie pun kembali menghampiri mereka berdua dan menurunkan sedikit harga dengan memberikan semua furniture seperti karpet, kasur, lemari, dispenser, magicom tanpa mengambil satupun barang berharga yang ada di dalam rumahnya. Alhasil esoknya pun Scott dan Annie langsung pindah ke rumah baru mereka, sedangkan Charlie berniat untuk pergi ke Florida dalam rangka menikmati masa tua dan pensiunnya. Keesokan harinya mereka pun melakukan pengecetan sebagai simbol selamat datang, di mana hal itu merupakan sensasi baru yang mereka lakukan di rumah baru. Wow, good job To us and our new home. Singkat cerita, Scott dan Annie pun mengundang sahabat baiknya untuk makan malam di rumah baru. Dan saat si sahabat kebelet papang, kebelet kencing maksudnya, dia pun kencing sembarangan tepat di atas bunga mawar halaman rumah dan membuang puntung rokoknya di atas permukaan rumput tersebut. Saat pulang, si sahabat pun dikejutkan saat melihat bekas sundutan rokok tepat di atas jok mobilnya, dan itu sangat-sangat mengalihkan sekali. Keesokan harinya, saat sedang di kantor, Annie pun dikejutkan saat melihat Charlie sedang memotong rumput di belakang rumah. Dan itu sangatlah aneh, mengingat rumah ini kan sudah dijual, sudah bukan miliknya lagi. Kemudian saat ditanya, Charlie pun mengaku masih ada urusan di kota ini sehingga dia sementara menginap di hotel yang tak jauh dari sini. Dan tujuan dia memotong rumput adalah untuk memberikan perawatan terakhir kepada rumahnya, sekalian memberi daftar nomor telepon tukang ledeng dan listrik terdekat yang sudah mengetahui betul kondisi rumah ini. Saat Scott udah pulang, Annie pun menjelaskan bahwa Charlie nampaknya berat sekali meninggalkan rumah ini, sehingga tadi Annie berbaik hati mengundangnya pada hari ucap syukur yang jatuh tepat esok hari. Singkat cerita, Charlie terlihat satu meja dengan Scott dan sahabatnya, di mana si sahabat menyarankan agar Scott meruntuhkan dinding dapur dan memperluas ruangannya, yang mana hal itu mendapat pertentangan dari Charlie yang menganggap bahwa itu bisa merusak keindahan dan identitas dari rumah ini. Kemudian terjadi adu argumen di antara Scott dan Annie, di mana Charlie nampak sangat kesal dengan sarannya terhadap rumah ini. Dan tiba-tiba ia dalam imajinasinya, Charlie sangat ingin sekali menghantam sahabatnya itu, tapi tidak dia realisasikan untuk menjaga perasaan Scott dan Annie sebagai tuan rumah. Singkat cerita, malam pun tiba. Ketika Charlie sudah berangkat ke Florida, si sahabat pun mengatakan sebuah teori menarik tentang Charlie yang nampaknya masih menganggap ini adalah rumahnya. Dan bekas sudutan rokok pada jok mobilnya tempo hari sepertinya adalah perbuatan si Charlie yang mengintai rumah ini dari dalam hutan. Kemudian Scott dan sahabat pun pergi keluar untuk membuktikan hal itu dan menemukan jejak ban mobil yang ternyata ada sebuah mobil terparkir tak jauh dari rumahnya.
Namun saat akan dikejar, mobil itu segera pergi tanpa Scott bisa mengejarnya. Karena kejadian semalam, Scott pun memasang kamera pengawas di atas dinding rumahnya. Dan lagi-lagi datang si Charlie yang beralasan hanya ingin berkunjung. Kemudian meminta mereka untuk berhati-hati saat memasang kameranya. Saat Scott mengatakan bahwa semalam ada orang asing di sekitar rumahnya Charlie pun menjawab bahwa biasanya suka ada anak-anak SMA yang berpesta di dalam hutan dan tak ada yang perlu dikhawatirkan dengan hal itu. Di saat malam hari, Scott pun dikejutkan dengan lampu keamanan yang tiba-tiba menyala, dan saat pergi keluar untuk memeriksanya, kita akan melihat Charlie berdiri tepat di antara rujukan, dan hal itu semakin menegaskan bahwa Charlie masih menganggap bahwa ini adalah rumahnya. Lah, kenapa dijual atau bagong? Di suatu hari saat Annie sedang memasang lampu untuk menyambut hari Natal, lagi-lagi datang si Charlie yang ingin memberikan sebuah kado dan menawarkan bantuan untuk memasang lampu-lampu tersebut. Namun Scott pulang dari kantor. Saat malam tiba, Annie pun mendapat pesan dari Scott bahwa dia sedang ada pertemuan dengan klien, sehingga mungkin dia akan pulang terlambat. Yang padahal Scott sedang berada di sebuah bar dan sempat dilamut oleh kliennya yang seorang perempuan. You know lah. Saat sudah pulang, dia pun terkejut dengan lampu yang sudah terpasang di rumahnya, sehingga Annie pun jujur bahwa Charlie datang ke sini tadi dan membantunya. Sempat keberatan dengan hal itu, Scott pun memberikan kejutan kepada Annie sebagai permintaan maaf atas keterlambatannya. Apa itu? Ya, Anda pasti sudah paham lah. Annie dan Scott sedang melakukannya. Terlihat sudah ada Charlie yang berdiri di lorong ruangan, entah bagaimana caranya dia masuk. Tapi ini menjadi sebuah bukti bahwa semua keanehan yang terjadi tadi merupakan perbuatan dari si Charlie ini yang masih menganggap bahwa rumah ini masih menjadi miliknya. Esok pagi, Scott pun pergi ke kedai kopi terdekat, di mana di situ ada seorang pria yang tinggal 1 mil dari rumahnya. Mengetahui bahwa Scott dan Annie membeli rumah Charlie, si pria pun mengatakan bahwa dulu Charlie memiliki seorang istri, namun dari desas-desus yang beredar, istrinya Charlie bunuh diri di rumah tersebut dengan cara mengarahkan shotgun di kepalanya, kemudian menembak kepalanya sendiri hingga tewas. Entah benar atau tidak, namun saat sudah berada di rumah, Scott pun memiliki teori lain bahwa jangan-jangan si Charlie ini tertarik dengan Annie dan ingin memilikinya, sehingga dia dan Annie memutuskan untuk mendatangi bar hotel tempat menginap untuk memperingatkan Charlie agar jangan lagi datang ke rumahnya. Saat sedang lari pagi untuk membina jasmani, tiba-tiba dia serempet oleh sebuah mobil hingga membuat dia jatuh ke gawir. Scott pun mengalami gagar otak ringan yang membuatnya harus dirawat sampai pulih, sehingga Annie harus tinggal di rumahnya sendirian. Dan lagi-lagi si Charlie datang kembali ke rumah dengan alasan ingin memberikan makanan kepada Annie, karena dia mendapat kabar bahwa Scott sedang dirawat dan dia hanya ingin mencoba untuk meringankan bebannya. Dia pun terlihat Charlie yang mungkin saja orang yang telah menabraknya untuk kemudian meminta si sahabat untuk datang ke rumahnya karena khawatir jika Annie dalam bahaya. Ketika sahabat sampai di rumah, dia pun terkejut ketika melihat mobil milik Charlie terparkir di depan rumah. Untuk kemudian dia mengintip dari balik semak-semak dan melihat si Charlie tengah mengobrol cantik dengan Annie. Charlie menyadari kehadirannya, dia pun segera keluar dengan membawa sebuah kapak dan hampir saja menghantam sahabat yang dianggapnya sebagai perampok. Si sahabat pun menjelaskan bahwa dia tidak bermaksud untuk mengintip karena hanya menjalankan permintaan Scott untuk menjaga Annie. Tapi saat sedang bercerita, tiba-tiba Charlie pun membunuh sahabat itu dengan begitu sadis, kemudian kembali ke Annie dan mengaku kakinya terkilir saat sedang mengejar anak-anak Bandung yang ada di sekitaran rumah. Keesokan harinya Scott pun memaksa pulang karena khawatir jika rumah Annie akan didatangi oleh si Charlie lagi, dan setelah mengetahui bahwa Charlie sudah semakin meresahkan, Scott pun menghubungi polisi untuk meminta surat perintah jaga jarak agar Charlie tidak berani lagi datang ke rumahnya. Baru tahu ternyata di sana mah bisa minta surat perintah seperti itu. Kepolisian di Indonesia mah. Dan betapa terkejutnya Scott ketika polisi menghubunginya kembali bahwa alamat hotel yang diberikan Scott ternyata salah, karena Charlie tidak pernah menginap di hotel manapun di kota tersebut. Lalu tinggal di manakah dia sebenarnya?
Karena semakin risau ditambah si sahabat juga menghilang tanpa kabar, Charlie pun meminta rekan kerjanya yang lain untuk mencari identitas si Charlie. Dan didapatkanlah nomor telepon anaknya Charlie yang langsung dihubungi oleh Scott saat itu juga. Saat dihubungi perihal ayahnya, anak kandung Charlie pun nampak ketakutan entah apa penyebabnya. Tapi ini menjadi semakin darurat ketika di saat bersamaan Charlie diam-diam pergi ke rumah Annie yang membuatnya terkejut. Annie pun menyuruh Charlie untuk pergi, kemudian secepatnya mengunci semua pintu karena khawatir dia masuk kembali ke rumah seenaknya. Kemudian pergi ke lantai atas, dia pun mendengar suara pintu terbuka dan setelah ditelusuri, di situ terdapat ruangan rahasia yang di dalamnya terdapat sebuah kasur yang sepertinya selama ini Charlie tinggal di sana. Wanjir. Annie pun terus menyusuri lorong rahasia tersebut yang mana setiap lorong terhubung dengan beberapa ruangan rumahnya dan saat ini keluar dari gudang tak sengaja dia ketahuan yang membuatnya bertemu dengan Charlie. Kemudian saat sedang melarikan diri, Annie pun melihat jasad si sahabat yang dibekukan di dalam lemari pendingin sehingga akhirnya menyadari bahwa Charlie adalah seorang penjahat berdarah dingin. Meski sudah berusaha kabur, Annie pun tertangkap oleh Charlie yang nampaknya memiliki hasrat kepada Annie dan ingin segera meraba-raba dirinya. Yang Scott sendiri sedang dalam perjalanan pulang. Kemudian dia menghubungi anak kandungnya Charlie yang akhirnya akan mengungkap fakta sebenarnya di balik sosok si Charlie ini. Ternyata Charlie ini adalah seorang psikopat yang sengaja merekayasa kematian istrinya sendiri seolah bunuh diri, yang mana saat sang istri berniat menceraikan Charlie dan mengambil rumahnya, Charlie pun tidak terima karena dia sangat mencintai rumah tersebut melebihi siapapun. Ini semacam kelainan jiwa kayaknya, sejenis penyakit mencintai objek atau benda yang berlebihan sehingga membuat Charlie nekat melakukan semua ini. Tapi ya entahlah, hanya psikiater yang tahu. Sesampainya di rumah, Charlie pun langsung masuk ke dalam dan tiba-tiba Charlie pun menangkapnya dari belakang. Kemudian dilanjutkan dengan sedikit gelut yang membuat Scott gusur-gusur di lantai. Charlie pun kembali ke kamar untuk melanjutkan hanya menggoda Annie. Tapi tiba-tiba dihantam kaca dari belakang. Namun hal itu tidak membuat Charlie menyerah. Saat Charlie akan bunuh Annie, datanglah Scott yang berhasil bangkit, di mana saat mereka berdua bertarung, Annie mengambil pisau kemudian menusuk Charlie dari belakang. Dan bodohnya tokoh utama dalam film-film seperti ini adalah Annie tidak langsung melukainya. Aneh emang film ini. Tidak langsung melukainya dengan benar, atau ya setidaknya memastikan si Charlie mati lah, dan justru malah menghampiri Scott dan bicara panjang kali lebar. Udah biasa ngobrol dulu kayak gitu mengenai siapa Charlie sebenarnya. Padahal mah ya kan ya bisa bunuh langsung aja terus kemudian ngobrol lagi kan udah bebas gitu. Ada-ada aja ini adegan. Karena kebodohannya itu Charlie pun berhasil mengambil senjatanya di dalam ruang rahasia sehingga saat Annie dan Scott akan pergi, dia pun keburu mengejar mereka berdua. Tuh kan, apa kataku, bocah domongi wangel kan. Syukur toh. Kemudian Annie pun segera pergi ke kamar dan bersembunyi di balik pintu sehingga saat Charlie masuk, Scott pun terlihat sudah memegang tongkat bisbol dan langsung menghantam Charlie sampai dia ngono. Scott pun mengambil senjatanya, tapi Charlie mengatakan bahwa dia tidak akan berani menembaknya karena Scott terlalu pengecut untuk melakukan itu. Tapi saat ingin menghubungi polisi dan mengatakan bahwa suaminya telah menembak seorang penyusup, mau tidak mau Scott harus menembaknya karena jika tidak maka mereka berdua akan dianggap memberikan laporan palsu kepada pihak kepolisian. Mamam tuh tamak. Ending yang cukup mengheningkan cipta. Oke, pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah berilah rumah dari agen perumahan terpercaya. Ya udah, itu aja. Bye bye.